Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya Pak. Ya, semoga anda sekalian selalu baik-baik saja dan selalu sehat meskipun kayaknya banyak yang sakit karena faktor cuaca. Ya, sebelum kita mulaikan pembelajaran kita pada siang hari ini, saya ajak anda sekalian untuk satuan doa, berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik. Jadi sekalian coba perhatikan di depan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan definisi dari K3. Kan kemarin sudah banyak kita membahas tentang dari K3 itu sendiri, tetapi kita jarang mengetahui sebenarnya apa sih pengertian dari definisi dari K3 itu sendiri. Ya maaf ada gangguan teknis. Ya, ada yang bisa tahu atau ada yang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dan definisi dari K3? Ada? Ada? Ya, kalau tidak ada, saya akan jelaskan, Bapak akan jelaskan. Jadi, pengertian K3 itu sendiri, di mana K3 itu adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, K3 ini adalah bidang ilmu dan praktik yang fokus pada perlindungan tenaga kerja serta upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Lanjut. Jadi definisi K3 itu, jadi keselamatan kerja, usaha mencegah terjadinya kecelakaan dalam proses kerja. Yang kedua, kesehatan kerja, upaya menjaga kondisi fisik dan mental kerja agar tetap sehat. Dan yang ketiga, yaitu K3, integrasi perawatan plus kesehatan untuk menunjang produktivitas. Namun sebelum kita lanjut, saja kita untuk sekalian kita nonton video dulu. Jadi ada 2 video yang akan ditonton. Anu ki proyeksinya ada di sebelah kanan itu, di sebelah kanan bawah. Ubah ki. Oke, ada lagi satu. Jadi teman sekalian coba perhatikan, nanti kita bandingkan videonya. Ngeri nah. Bahaya nanti. Apa tuh? Wis. Patah kaki. Mati. Ya, jadi dari 2 video tadi, saya sekalian kita diskusikan dulu terkait dengan 2 video tadi yang sudah Bapak putar. Yang pertama kan tadi dia pertama melihat bahwasannya penggunaan helm itu adalah sangat penting ketika dalam proses kerja di industri ataupun ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Kayak tadi tiba-tiba ada material jatuh, tapi karena dia menggunakan helm, akhirnya kepalanya tidak apa-apa. Jadi itu menyadarkan orang lain di sekitarnya bahwasannya menggunakan helm itu adalah hal yang penting dalam dunia industri.
Terus video yang kedua tadi, bagaimana kita melihat bahwasannya banyak yang terjadi kecelakaan-kecelakaan meskipun sudah safety kita ini, kita sudah fokus pada penerapan ketiga, tetapi yang namanya kecelakaan kerja itu tidak ada yang tahu. Makanya tadi saya suruh kita melihat secara fokus untuk supaya nanti ada perbandingan lah. Ketika kita memang sudah melaksanakan tentang ketiga itu sendiri penerapannya, kita sudah menggunakan APBD, menggunakan helm, kacamata dan topeng ataupun alat safety lainnya, tetapi yang namanya kecelakaan itu pasti terjadi. Yang tadi data sudah safety tapi terkadang kecelakaan terjadi. Makanya tadi sahabat teman-teman analis sekalian untuk kita melihat bagaimana sebenarnya itu ketiga itu sebenarnya di penerapannya. Karena ketika kita hanya membahas tentang alat-alat yang digunakan dalam ketiga, itu kan hanya sebagai teori, tetapi tidak ada tindakan pelaksanaan yang harus dilakukan di lapangan. Jadi mungkin kedepannya setelah kita belajar tentang K3 ini, definisi dan pengertiannya, saya harap kita semua selalu menerapkan ketiga itu, meskipun terkadang kita melakukan praktik-praktik, maksudnya karena sudah dibilang ahli, tapi kan kecelakaan itu tidak ada yang tahu. Hanya itu selalu safety dalam setiap pengertiannya. Oke, lanjut. Jadi definisi K3 menurut ahli dan regulasi. Jadi teman-teman juga perlu ketahui bahwasannya definisi K3 ini diatur dalam regulasi ataupun menurut ahli. Jadi yang pertama itu ada ILO, International Labour Organization. Jadi menurut ILO, ketiga adalah upaya melindungi pekerja dari risiko kerja untuk menjamin kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Jadi kalau tadi kita lihat di videonya, jadi kalau misalnya dia tidak melakukan ketiga, ya risiko kerja akan timbul tadi seperti yang ada di video. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi ketiga adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kerja serta kesehatan tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi teman-teman sekalian perlu juga mengetahui bahwasannya dalam undang-undang itu diatur tentang bagaimana itu keselamatan kerja atau ketiga. Terus yang ketiga itu ada peraturan Permenaker nomor 5 tahun 2018. Jadi disebutkan bahwasanya K3 itu bertujuan menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas pencemaran sehingga melindungi tenaga kerja dan aset perusahaan. Jadi sebelum itu ada yang ingin bertanya? Karena selain PPT saya tidak terlalu banyak, karena saya fokus untuk kita sebenarnya berdialektika. Kita saling berdiskusi tentang apa yang menjadi ketahuannya anak-anak sekalian. Itu silakan bertanya kepada saya dan saya coba untuk menjelaskannya kembali. Seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya sebelum lanjut lagi? Oke, kalau ada yang mau bertanya, lanjut. Jadi inti pengertian dan definisi. Yang pertama itu perlindungan pekerja dari bahaya kerja. Yang pentingnya dalam ketiga selalu tentang perlindungan pekerja dari bahaya kerja. Terus pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Terus menciptakan lingkungan kerja aman dan sehat. Nah, ini terkadang masih banyak ataupun industri-industri ataupun tempat-tempat kerja yang mungkin jarang menerapkan tentang lingkungan kerja yang aman dan sehat. Contohnya kayak kemarin kasus di Morowali di PT IMIT yang kecelakaan karena tidak safety, akhirnya banyak korban jiwa yang jatuh. Hanya 2 yang